Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari bersama menarik diri dengan Kristus. Dan hari ini adalah hari yang kedua di dalam masa prapaskah kita hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Roma. Surat Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap diri sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan dan hormat dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Bapak saudara yang terkasih, hari ini kita menikmati hari yang pertama, di mana semalam kita sudah mengambil komitmen di hadapan Tuhan, di dalam ibadah Rabu Abu. Bapak saudara, di dalam Rabu Abu kita melihat bahwasanya ternyata manusia itu manusia yang fana. Manusia yang sangat-sangat rapuh. Manusia yang identik dengan kebinasaan. Gampang sekali binasa. Gampang sekali menderita, Bapak Ibu. Dan penderitaan manusia itu juga diwarnai dengan adanya penderitaan oleh alam semesta. Begitu banyak bencana yang terjadi di wilayah Indonesia sejak awal 2021. Ada banjir, dicatatkan oleh BNPB 227 kejadian. Puting beliung 66 kejadian. Tanah longsor 60 kejadian. Gempa bumi 7 kejadian. Gelombang pasang atau abrasi 7 kejadian. Kebakaran hutan dan lahan 4 kejadian. Ada begitu banyak Bapak Ibu bencana alam yang mewarnai fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Namun kita sebagai orang beriman memandang fenomena alam ini yang terjadi tidak selalu dikarenakan oleh faktor alamiah atau ulah manusia saja, melainkan ada intervensi Allah dengan maksud yang tertentu bagi umatnya. Allah memakai alam untuk menegur ataupun untuk menghukum umatnya dikarenakan manusia itu berkelimang dosa dan kesalahan dan tidak segera bertobat. Kebebalan hati manusia akan dosa dan kesalahan itulah yang menyebabkan murka Allah atas umatnya. Namun, Bapak Saudara, apakah setiap bencana alam itu hukuman Allah? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kejatuhan manusia dalam dosa berdampak terhadap segala sesuatu, termasuk alam semesta yang kita huni ini. Segala yang ada dalam ciptaan ini takluk kepada kesia-siaan dan kebinasaan. Dan dosa adalah penyebab utama dari bencana alam. Sama seperti dosa mengakibatkan adanya kematian, penyakit, dan penderitaan. Kita yang memahami bagaimana bencana itu terjadi. Namun yang kita tidak dapat pahami mengapa Allah mengizinkan itu terjadi. Yang kita tahu hanyalah Allah itu baik. Ada banyak kebaikan Allah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Namun persoalannya adalah, maukah Anda bertobat? Atau Anda dan saya masih mengeraskan hati? Kita masih menimbun luka-luka dan kita masih dendam terhadap orang lain. Bapak saudara, hari ini Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat siapa kita. Mari pikirkan dan renungkan. Ketika Tuhan melihat kita demikian, apa yang Tuhan katakan? Mari kita berdoa.
Tuhan, ini kami yang penuh dosa dan salah. Di dalam masa-masa seperti ini kami mau Tuhan kembali padamu. Kami tidak ingin membuat Engkau sedih kembali, tetapi kami ingin melihat Engkau disenangkan. Namun kami bersyukur apa yang terjadi hari ini adalah kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Kami menyerahkan kehidupan bangsa kami dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, mari di hari Kamis tanggal 18 ini kita berdoa untuk korban bencana alam di berbagai tempat. Kita berdoa selama 1 hari ini, kita sebutkan kota-kota yang terdampak bencana alam itu, yang kita tahu dari pemberitaan-pemberitaan media, dan kita mohon anugerah Tuhan boleh tetap membimbing mereka. Tetaplah berdoa hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.